Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aderian 29. Pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan video perbandingan cahaya, yaitu antara Proji AES F1 3 inci dengan Proji Fahid S9 3 inci juga. Oke, di sini kita coba lihat dari bentuk masing-masing Proji ataupun peralatannya ya. Jadi untuk Proji Fahid S9 sendiri ini menggunakan driver internal yang ada di dalam sini. Ya, jadi ini rata di bawah di dalam sini ada driver untuk mengaktifkan dari fan dan juga emitter Proji ini. Di sini ada 4 kabel, yaitu kabel negatif, lampu utama yang warna biru, yang merah positif lampu utama atau lampu lobbyingnya, terus yang kuning 2 itu untuk min plus solenoid atau high beam. Untuk solenoid sendiri bisa dibolak-balik ya, yang min atau yang plusnya yang sebelah mana nanti berfungsi. Oke, jadi bentuk seperti ini. Terus dari kipas ada di bagian belakang sini, berbeda dengan AES F1 ya. Oke, lanjut kita coba lihat dari bentuk AES F1 sendiri. Oke, di sini untuk AES F1 bentuk belakangnya ini PNP di soket H4, soket H11, HB3 dan soket H7 ya. Tapi dari segi bracketnya sendiri di sini memang sudah terdapat bracket untuk 3 inci seperti biasa atau pada umumnya, contohnya kayak bracket Proji Hella. Dan untuk dari segi bentuknya sendiri, untuk bracket ini sama ya. Jadi jika kita membuat atau jika kita membeli bracket 3 inci untuk salah satu Proji ini, sudah pasti bisa dipakai oleh dua-duanya. Karena dari segi bentuk lubang sini sama di bawah sini ini sama persis ya, tidak ada perubahan sama sekali atau tidak ada perbedaan. Nah, di sini yang berbeda adalah untuk Proji AES F1 sendiri, ini untuk drivernya terpisah ya, ini bukan balas. Memang bentuknya mirip banget dengan balas, tapi ini adalah driver untuk Proji AES F1. Dan kedua-duanya memiliki lensa yang blue lens. Oke, teman-teman bisa lihat, ini Proji Fahid S9, ini adalah Proji AES F1. Ya, ini kedua-duanya memakai blue lens. Nah, di sini yang terpenting adalah dalam pemasangan. Untuk Proji Fahid S9 sendiri ini harus menggunakan bracket ya, tanpa bracket ini tidak dapat dipasang atau dipergunakan. Tetapi kalau untuk AES F1 sendiri ini bisa langsung dipasangkan di soket H7, H11, HB3 dan H4. Tapi ada juga versi Fahid S10 atau Proji Fahid S11 yang PNP untuk pemasangan dari belakang seperti ini juga. Ya, jadi bisa langsung dipasangkan untuk soket H4, soket HB3, soket H7 dan soket H11. Sebelum melakukan pengetesan, di sini sudah saya siapkan adaptor 12 volt ya, tapi di sini sudah saya buatkan itu di angka 13,2 volt. Ini voltase rata-rata di saat mesin atau engine menyala. Supaya tidak penasaran, saya coba ukur dulu dari panjang ya, panjang dari depan ke belakang sampai ke lensa. Untuk Proji Fahid S9 sendiri itu di angka kurang lebih sekitar 147 mm atau 14,7 cm. Ya, jadi panjang fullnya segini ya kurang lebih ya. Nah, kita coba tes atau ukur di Proji AES F1. Oke, di sini sekitar 15,3 mm, 153,9 mm atau 15,3 cm ya. Tetapi di sini keunggulan dari AES F1 sendiri atau kelebihan dalam pemasangannya, di sini bisa dilepas ya. Ini ada baut 4. Jika posisi ruangan headlamp itu sempit ataupun pendek, maka di sini bisa dilepas. Tetapi untuk Proji Fahid S9 sendiri, di sini harus membuatkan ruang baru ataupun kita buatkan retrofit ulang, membuatkan tempat untuk bagian belakangnya ini supaya tertutup rapi. Tetapi memang posisinya itu lebih daripada headlamp standarnya. Biasanya sih kurang lebih sekitar segini, maka dipanjangkan seperti segini ya kurang lebih, supaya ada space untuk bagian belakangnya. Jadi fan juga atau kipas pendinginnya tetap berfungsi secara maksimal. Supaya lebih jelas lagi, di sini kebetulan sudah saya buatkan salah satu bracket Proji untuk Yamaha NMAX lama atau NMAX Gold ya. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini saya buatkan sendiri ya. Jadi di sini saya menyesuaikan dari bentuknya. Nih, jadi teman-teman bisa melihat dari satu bracket bisa dipergunakan untuk beberapa Proji 3 inci ya. Nih, ya, untuk tempat bautnya sama persis. Ini Proji AES F1, ini Proji Fahid S9 ya, jadi tidak susah
membeli atau membuat bracket setiap masing-masing proji. Jadi cukup satu saja, bisa dipergunakan di beberapa proji 3 inci. Oke, ini ada salah satu proji yang sedang saya rakit. Ini adalah proji ASF1. Di sini menggunakan single proji. Untuk bagian bawahnya saya buatkan seperti ini untuk dudukan jari pivot leveling. Jadi kurang lebih kalau untuk pas pemasangan buat NMAX, pemasangan seperti ini ya. Jadi baut ke bagian baut ada 2, bagian atas. Dan kebetulan untuk baut sendiri saya pergunakan baut stainless, jadi lebih kuat ya dan lebih kokoh. Untuk kanan kirinya pengait dari pivot kanan kiri, pivot pegangannya. Terus di bagian bawahnya itu di sini akan saya buatkan untuk pivot leveling. Ya, jadi karena posisi bagian belakangnya bisa dilepas, maka saya lepas seperti ini. Dan tidak mengganggu dari segi panasnya, tetap maksimal. Karena sudah diperhitungkan secara baik ya, jadi tidak mudah panas. Karena di bawah sini juga terdapat fan. Ini fannya ukuran 4 cm dan lumayan tebal. Untuk saya juga untuk untuk hasil fannya sendiri juga lumayan bagus, jadi tetap maksimal. Tapi di sini untuk proji Void S9 sendiri, di sini fannya lebih tebal ya, kurang lebih sekitar 2 cm. Tetapi kalau ASF1 itu sekitar 1 cm ketebalannya. Oke, untuk pengukuran, untuk pengetesan, panjangnya sudah saya tes, terus mencoba untuk membuatkan mengetes untuk bracket seperti ini sudah saya buatkan juga. Lanjut kita untuk pengetesan wattnya. Oke, kita coba tes ya. Jadi di sini ada saklar. Nah, di sini ada saklar. Untuk sebelah kiri saya pergunakan untuk proji Void S9. Nah, untuk proji Void S9 sendiri itu di angka 52 watt ya, ini low beamnya. Kita coba matikan untuk Void S9, kita nyalakan untuk ASF1. Oke, kita matikan lagi untuk ASF1-nya, kita balik lagi untuk low beam Void S9. Oke, di sini untuk proji Void S9 untuk low beamnya masuk di angka 52 watt. Ya. Bisa terlihat sendiri untuk hasil watt realnya. Kita matikan. Kita tes untuk proji ASF1. Masuk di angka 41 atau 42 watt. Jadi untuk perbedaan wattnya kurang lebih hampir 10 watt ya, memang agak lumayan. Tapi nanti kita coba tes hasil perbedaan cahayanya itu seperti apa. Oke, jadi kurang lebih sekitar 30 menit sudah saya tes. Untuk proji ASF1 sendiri itu drop di angka 40 watt. Yang tadinya sekitar 41 atau 42 watt itu konstan di angka 40 watt. Kita tes untuk high beamnya. High beam masuk di angka 50 watt ya. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri. High beam masuk di angka 50 watt. Kita coba tes untuk proji Void S9 dan kita coba nyalakan sekitar 30 menit ya. Oke, di sini untuk angka ataupun pertama kali kita nyalakan itu di angka 52 watt. Untuk proji Void S9 kita coba tunggu sekitar 30 menit ya. Dia drop di angka berapa watt. Oke, setelah pengetesan kurang lebih sekitar 30 menit juga untuk proji Void S9. Ini drop di angka 58 ya, 58,5 watt. Jadi untuk selisih watt yang turun itu, jika ASF1 itu kurang dari kurang lebih sekitar 2 watt, untuk proji Void S9 sendiri itu drop di angka kurang lebih berkurang 4 watt dari pertama kali menyalakan. Oke, kita coba tes untuk high beamnya. Ini untuk high beam di angka 58,3 watt, atau bisa kita katakan kurang lebih sekitar 60 watt ya. Oke, jadi seperti ini. Oke, kita matikan dulu untuk low beamnya. Nyala pertama masuk high beam ya, jadi kurang lebih seperti ini untuk toleransi wattnya. Oke, lanjut kita pengetesan di outdoor supaya kita tahu untuk perbedaan cahayanya antara proji ASF1 dan juga proji Void S9. Oke, kita lanjut untuk pengetesan cahaya di outdoor. Yang pertama karena saya tes untuk proji ASF1, ini untuk low beamnya ya, teman-teman bisa nilai sendiri. Ini untuk cahaya ASF1 seperti ini cahayanya. Kita coba bandingkan untuk proji Void S9. Kita matikan dulu untuk ASF1.
kita nyalakan Proji Fight S9. Nah, ini untuk Proji Fight S9 nya ya. Jadi masing-masing mempunyai karakter yang berbeda. Kalau untuk Proji Fight S9 sendiri ini hampir mirip ya, dengan cahayanya AS New Turbo, tapi di bagian foregroundnya ini rata. Oke, ini untuk Proji Fight S9. Kita coba nyalakan perbandingan cahayanya dengan Proji AS F1 ya. Jadi kurang lebih seperti ini cahayanya ya. Oke, jadi di bagian depan ini Proji Fight S9, ini di bagian belakang ini Proji AS F1. Sebenarnya lebih terang ya daripada yang di kamera ya, karena memang pas di kamera itu cahayanya agak berkurang. Sebenarnya lebih terang daripada yang ada di kamera nih. Oke, ini perbandingan cahayanya tuh. Ini sebelah kanan saya Proji Fight S9, sebelah kiri saya Proji AS F1. Nah, kalau menurut saya sendiri untuk Proji AS F1 ya, jadi di sini dia itu cahayanya hampir mirip ke kuning, hampir 5500 Kelvin lah, hampir sama sih dengan cahaya Proji Fight S9 ya. Tuh, perbandingan cahaya seperti ini. Kita tes atau kita coba masing-masing high beamnya. Nah, ini untuk high beam dari Proji AS F1, ini untuk high beam dari Proji Fight S9. Nah, jadi di sini lebih lebar Proji Fight S9 daripada AS F1. Kalau AS F1 dia fokus di tengah ya, tuh teman-teman lihat sendiri untuk perbedaan cahayanya. Oke, teman-teman bisa menilai sendiri untuk hasil cahayanya mana yang cocok dengan harapan atau keinginan teman-teman. Bisa memilih antara Proji AS F1 ataupun Proji Fight S9 yang mempunyai karakter cahaya yang berbeda ya, dan watt juga berbeda. Tetapi untuk intensitas cahaya sendiri kurang lebih hampir sama ya, agak sedikit kuning. Berbeda dengan AS New Turbo, dia lebih putih ya. Jadi di sini, oke, kita coba lihat lagi. Ini untuk Proji Fight S9, ini untuk Proji AS F1. Memang kalau menurut saya sendiri sih memang lebih terang Proji Fight S9. Dari bagian cahaya, dia untuk bagian cutoff rata ya, lebih tebal juga. Di bagian foreground juga dia tebal. Tapi untuk Proji AS F1 sendiri dia fokus di ujung tapi agak sedikit tipis. Dan di bagian samping ya, nah di sini terlihat perbedaan cahayanya. Dan untuk high beam juga lebih tinggi Proji Fight S9 ya. Ini untuk AS F1, ini Proji Fight S9. Nah, tapi balik lagi sesuai selera, mana yang menurut teman-teman sesuai dengan kriteria yang ingin teman-teman pasang. Untuk link pembelian nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi untuk pembelian Proji AS F1 dan juga pembelian Proji Fight S9 yang sama-sama mempunyai diameter lensa 3 inci dan mempunyai masing-masing karakter cahaya yang berbeda setiap masing-masing ya, masing-masing itu mempunyai karakter cahaya yang berbeda, tetapi memang fungsinya sama untuk penerangan juga ya. Tetapi balik lagi sesuai selera, mau Fight ataupun mau AS F1. Oke, sekali lagi untuk link pembelian akan saya sertakan di kolom deskripsi. Untuk harga sendiri itu di angka sekitar 900 sampai 1 juta untuk harga satu piece. Itu pun hanya barang saja ya. Jadi harga barang belum termasuk slot, belum termasuk devil eyes, belum termasuk pemasangan, dan itu hanya projinya saja ya, belum ada relay set juga. Kalau untuk pemasangan dan pemesanan nanti bisa langsung kontak WhatsApp saya yang di kolom deskripsi. Jika ada pertanyaan bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi juga, ataupun bisa langsung komen di kolom komentar. Jika ada pertanyaan juga bisa langsung kontak ataupun komen di kolom komentar. Jika ada request juga untuk perbandingan cahaya dengan
proji apa dan juga proji apa. Nanti insya Allah jika ada barangnya dan ada kesempatan dan ada waktunya akan saya buatkan untuk perbandingan cahayanya. Tapi sekali lagi di sini bukan bermaksud untuk membandingkan mana yang lebih terang dan mana yang enggak. Tapi di sini bertujuan untuk supaya teman-teman tahu karakter cahaya di masing-masing setiap merek proji tersebut gitu ya. Oke. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten tentang perlampuan motor dan juga mobil. Oke, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.